Selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudara sekalian, umat-umat Tuhan yang tergabung dalam Redland Seventh-day Adventist Fellowship di California. Puji Tuhan, hari Sabat ini kita dapat bertemu bersama-sama dalam ibadah Sabat. Dan setiap Sabat yang kita jalani di dalam kehidupan kita lebih dekat kepada kedatangan Tuhan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Sangari, secara khusus sahabat saya, Ibu Foni yang menghubungi untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah itu baik, sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Untuk itu, pada hari Sabat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk mempelajari firman Tuhan yang berkaitan erat dengan Be My Follower. Kita berada di dalam satu dunia yang setiap orang menjadi panutan bagi orang-orang lain. Anak-anak pada waktu mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, bila mereka terkesan, maka mereka akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Para remaja, orang-orang muda, bahkan orang tua sekalipun, seringkali merubah pola hidup mereka disebabkan oleh karena ada orang yang menjadi tokoh di dalam kehidupan mereka. Hari Sabat ini, mari kita belajar tentang tulisan Rasul Paulus yang berkaitan erat dengan Be My Follower. 1 Korintus 11 ayat 1 merupakan ayat tema kita pada hari Sabat ini. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Banyak orang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang Kristen, tetapi hanya sedikit orang yang menghidupkan pola hidup kekristenan. Dengan kata lain, saya bisa katakan bahwa banyak orang yang mengaku mereka anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, tetapi hanya sedikit orang yang menghidupkan kebenaran Tuhan yang ada di dalam gereja tersebut. Seorang yang bernama Paul J. Meyer berkata, bila hidup kita akan berakhir, maka kita akan meninggalkan 4 hal dalam perjalanan hidup ini. 4 hal itu adalah, pertama, kenangan. Memori yang kita buat dengan orang lain. Pikiran yang orang lain miliki tentang kita. Pada waktu kita diizinkan beristirahat di dalam kematian, orang akan katakan, saya punya memori dengan dia. Pernah kami bersama-sama berada di tempat ini, ataupun dia adalah seorang yang baik. Yang kedua, cenderamata, bukti keberadaan kita. Orang dapat katakan, walaupun dia sudah meninggal, dia pernah memberikan kepada saya cenderamata yang sampai saat ini saya masih simpan. Yang ketiga, piala, catatan prestasi yang dimiliki oleh seseorang. Prestasi dalam segala bidang. Dan yang terakhir adalah warisan. Segala sesuatu tentang kita yang akan membuat orang lain terkesan, yang akan membuat orang lain mengikuti kita dalam seluruh aspek hidup ini. Ayat tema kita berbicara tentang menjadi pengikut. Paulus katakan, be my follower. Jadilah pengikutku, seperti aku ini menjadi pengikut dari Yesus Kristus. Untuk kita mengerti ayat ini, mari kita lihat latar belakang dari ayat ini. Ayat ini terambil dalam satu perikop yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 ayat 1, di mana kaum Israel menjadi peringatan bagi umat manusia pada penghujung sejarah dunia ini. Ada beberapa faktor di dalamnya. Yang pertama, jaminan pemeliharaan Tuhan sebagai
pemelihara terhadap bangsa Israel. Namun bangsa Israel ini tidak setia kepada Tuhan. Yang kedua, bangsa Israel ini tidak setia kepada Tuhan dalam hal penyembahan, perkawinan, memanjakan selera, roh persungutan, dan tidak mempelajari firman Allah. Kemudian bagian yang ketiga berbicara tentang nasihat-nasihat terhadap ketidaksetiaan, dan bagian yang keempat, ajakan dan komitmen. Dosa dari bangsa Israel yang membuat sehingga pada waktu Rasul Paulus mengutip akan dosa mereka ini, Paulus mau merubah pola pikir mereka untuk jangan lihat kepada dosa, tetapi lihat kepada saya sebagai pengikut Yesus yang harus kamu hidupkan dalam kehidupanmu. Mari kita lihat masalah daripada bangsa Israel atau dosa dari bangsa Israel yang dituliskan dalam 1 Korintus pasal 10 sampai pasal yang ke-11. Pertama, tidak menghormati Tuhan di dalam penyembahan. Berbicara tentang penyembahan, kita bicara tentang isu dari generasi ke generasi sampai pada penutupan sejarah dunia ini. Kemudian yang kedua, berbicara tentang pemanjaan hawa nafsu. Dan yang ketiga berbicara tentang kompromi dengan keadaan sekitar atau yang kita kenal dengan sekularisme. Mari kita lihat bagian yang pertama berbicara tentang penyembahan. Bangsa Israel dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan penyembahan mereka hanya kepada Tuhan. Tetapi di dalam setiap perjalanan hidup, bangsa ini masih terpengaruh dengan bangsa-bangsa kafir sekitar. Terpengaruh oleh karena perkawinan, terpengaruh oleh karena interaksi sosial, terpengaruh oleh karena interaksi bisnis, terpengaruh oleh karena begitu banyak kegiatan kehidupan lainnya. Di mana pada waktu mereka melihat bangsa kafir ini tidak menyembah Tuhan, mereka pun tidak menyembah Tuhan dengan baik. Dalam buku Wahyu, ada pekabaran Tuhan bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman tentang menghormati Tuhan di dalam ibadah yang kita sebut dengan penyembahan. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi, pekabaran 3 malaikat. Pada malaikat pertama membawa sebuah pekabaran yang harus disampaikan kepada semua penduduk bumi, yang dia mulai bagi di dalam beberapa kelompok. Yang pertama bangsa, lalu suku, kemudian bahasa dan kaum. Injil kekal ini harus disampaikan kepada semua manusia. Apa isi Injil kekal itu? Ayatnya yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Manusia jatuh di dalam dosa, salah satu aspek di sana adalah penyembahan. Pada buku terakhir dari Alkitab, pekabaran yang disampaikan oleh malaikat pertama adalah penyembahan kepada Tuhan. Sembahlah Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit, bumi, air, dan segala isinya. Berbicara tentang penyembahan, mari kita lihat implementasi di dalam kehidupan kita setiap saat. Menghormati Tuhan di dalam penyembahan. Menyembah Tuhan, mengakui eksistensi Tuhan. Menyembah Tuhan, mengakui bahwa Dia itu pencipta, Dia itu pemelihara, Dia itu penebus. Menyembah Tuhan, mengakui bahwa Dia itu pencipta, kita adalah ciptaannya.
Di dalam implementasi hidup setiap hari, menghormati Tuhan di dalam penyembahan, mari kita jawab beberapa pertanyaan implementasi di dalam kehidupan kita. Pertama, motif kita beribadah atau kita datang kepada Tuhan dalam gereja. Apa kita datang kepada Tuhan ini untuk spiritual need atau social need? Yang kedua, sikap kita di dalam ibadah. Bagaimana sikap kita di dalam ibadah? Dulu orang datang ke gereja membawa Alkitab secara buku. Sekarang kita datang ke gereja membawa Alkitab dalam bentuk yang lain. Apa dampak dari membawa Alkitab dalam bentuk yang lain? Sikap kita di dalam gereja menyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, tujuan kita belajar firman Tuhan. Kita datang ke gereja untuk, salah satu tujuan adalah untuk belajar firman Tuhan. Bagaimana tujuan kita di dalam mempelajari firman Allah ini. Dan yang keempat, implementasi firman Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagian yang pertama. Ya. Motif datang ke gereja, menghormati Tuhan, yang merupakan dosa yang dibuat oleh bangsa Israel. Sehingga Paulus katakan bahwa jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Yesus. Di dalam ibadah aku menghormati Tuhan. Motif datang ke gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian umat-umat Tuhan yang berada dalam kelompok Redland Indonesia Seventh-day Adventist Fellowship. Pagi ini Anda datang ke gereja untuk kebutuhan apa? Spiritual atau sosial? Walaupun di situ ada kebutuhan spiritual, walaupun di situ ada kebutuhan mental, walaupun di situ ada kebutuhan fisik, walaupun di situ ada kebutuhan sosial, tetapi motif kita datang ke gereja adalah untuk bertemu dengan Tuhan yang mengisi semua motif atau semua kebutuhan-kebutuhan ini. Kalau motif kita datang ke gereja itu hanya untuk kebutuhan sosial, you are in the wrong place. Engkau berada di tempat yang salah. Kalau motif kita datang ke gereja itu hanyalah untuk bertemu dengan sahabat-sahabat kita, kita mungkin salah tempat. Lebih bagus saudara pergi ke tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat yang lain. Motif kita datang ke gereja adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Motif kita datang ke gereja adalah untuk spiritual need. Lalu, pada waktu kita berada di dalam gereja, bagaimana dengan sikap kita? Ini dosa bangsa Israel yang menjadi dosa umat-umat Tuhan pada penghujung sejarah dunia ini. Sikap kita di dalam gereja adalah kita harus menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita datang untuk bertemu dengan Dia. Kita datang untuk mempelajari firman-Nya. Kita datang untuk iman kita dikuatkan. Maka apa saja yang kita lakukan haruslah untuk memuliakan Dia, untuk menjadi berkat bagi kita. Tadi saya katakan bahwa dulu kalau datang ke gereja, Alkitab secara fisik masih dibawa. Sekarang datang ke gereja, yes dalam bentuk fisik, tapi sudah berada satu paket. Ya, saya katakan paket. Di sana ada alat komunikasi, di sana ada media sosial yang banyak, di sana ada lagu Sion, di sana ada tulisan Roh Nubuat. Pertanyaan saya adalah, pada waktu kita membawa Alkitab dalam bentuk seperti ini, apakah isi daripada HP yang kita miliki ini lebih banyak mempengaruhi kita atau Alkitab yang ada di dalamnya mempengaruhi kita? Seringkali di dalam perjalanan-perjalanan panjang di belahan bumi yang lain, saya temukan bahwa ada umat-umat Tuhan yang berada di gereja di belahan bumi lain yang sementara khotbah mulai tayangkan di Facebook. Khotbah ini dibawakan oleh pendeta ini.
Dan semua apa yang terjadi di dalam gereja itu ditayangkan. Seringkali situasi seperti ini mengganggu sikap kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah, kita datang bertemu dengan Tuhan, tetapi pikiran kita, sikap kita tidak kepada Tuhan. Tujuan kita mempelajari firman Tuhan. Bagian yang kedua, datang ke gereja adalah untuk mempelajari firman Tuhan. Bukan untuk melakukan hal-hal lain yang membawa pikiran kita jauh daripada Tuhan. Yang ketiga adalah implementasi firman dalam kehidupan kita. Kenapa kita mempelajari firman Tuhan? Supaya kita dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Menghormati Tuhan di dalam Ka'bah. Jadi bila kita menghormati Tuhan di dalam Ka'bah, kita menjadi pengikut Paulus yang adalah pengikut Yesus. Maka datang ke gereja adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Datang ke gereja adalah untuk mempelajari firman Tuhan. Datang ke gereja adalah untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dosa yang kedua yang dibuat oleh bangsa Israel adalah hawa nafsu. Bicara tentang hawa nafsu, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 21 mengkategorisasikan hawa nafsu ini dalam 3 bagian yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hawa nafsu berarti emosi yang tidak dapat dikendalikan. Terjadi masalah, pertengkaran, terjadi silang pendapat, pertengkaran terjadi dalam kehidupan rumah tangga, bahkan di dalam kehidupan jemaat. Kalau jadi masalah dalam jemaat, ada yang katakan kami mau pergi dan bikin kelompok lain. Ini emosi yang tidak dapat dikendalikan. Kata-kata kotor keluar dari mulut, kata-kata yang pedas disampaikan, dan seringkali menyakitkan orang lain. Hawa nafsu yang kedua adalah selera makan yang tidak dapat dikontrol. Apa yang dimaksud dengan selera makan yang tidak dapat dikontrol? Contoh sederhana, dokter melarang kita makan makanan yang manis karena kita penyakit diabetes. Tapi kita terus makan. Ataupun makanan yang mengandung kolesterol. Karena kolesterol kita tinggi. Makanan yang membuat asam urat kita naik. Kita sudah tahu. Tetapi oleh karena selera, maka kita tinggalkan selera itu. Kita lebih banyak kita tinggalkan amaran dokter itu, kita lebih banyak kepada mengikuti selera makan kita. Dan yang ketiga, dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan. Firman Tuhan katakan bahwa pasangan hidup itu seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tetapi mereka yang sudah menikah mulai menjalin hubungan-hubungan lain dengan orang-orang lain. Bikin ikatan-ikatan yang lain. Ini hawa nafsu. Inilah dosa yang ditegur dalam kehidupan bangsa Israel. Yang menjadi pelajaran di mana Paulus menuliskan, jadilah pengikut Kristus. Artinya, tinggalkan kehidupan dunia ini. Kemudian, bagian yang ketiga yang dilakukan oleh bangsa Israel, kesalahan mereka adalah kompromi dengan dunia ini. Hamba Tuhan Nyonya White dalam bukunya Pendidikan Sejati menuliskan sebagai berikut. Zaman kita adalah zaman yang amat berbahaya bagi anak-anak. Kita sedang hidup dalam satu zaman yang tidak menguntungkan bagi anak-anak. Sebuah arus yang kuat sedang menghanyutkan menuju kebinasaan. Dan lebih dari pengalaman dan kekuatan masa kanak-kanak dibutuhkan untuk melawan arus ini agar tidak dihanyutkan olehnya. Arus apa ini? Arus yang kuat yang menghanyutkan anak-anak kita. Para orang tua ingat, anak-anak adalah titipan Allah dan anak-anak ini harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan pada waktu kedatangan Yesus. Harta yang kita bawa ke surga adalah karakter kita dan anak-anak kita. Kita sedang berada dalam dunia sekularisme di mana kompromi antara iman dan hawa nafsu dipadukan untuk memberikan kepuasan bagi
manusia. Dia Advent, tetapi hidupnya tidak menghidupkan kebenaran Allah. Dalam konteks ini, Paulus memanggil setiap umat Allah untuk melihat pada pelajaran bangsa Israel ini, bahwa di dalam kehidupan umat Allah yang menjemput kedatangan Yesus, ingat baik-baik, ibadah kita adalah harus ibadah yang sejati, penghormatan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus kontrol hawa nafsu kita. Yang ketiga, kita harus tidak kompromi dengan dunia ini. Dalam konteks itu 1 Korintus 11 ayat 1 ayat tema kita tadi, sekali lagi Paulus katakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Apakah artinya menjadi pengikut Paulus yang adalah pengikut Yesus Kristus? Saya coba ambil beberapa terjemahan Alkitab untuk memberikan kepada kita pemahaman dari arti jadilah pengikut. Be my follower. Pertama, Alkitab bahasa Indonesia, ya saudara-saudara yang punya Alkitab bahasa Indonesia, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Kemudian New International Version menuliskan sebagai berikut. Follow my example as I follow the example of Christ. Dia taruh di sini example. Bicara example, bicara tentang seluruh aspek hidup. Bicara example, bicara tentang sikap hidup. Ikutilah sikap hidupku seperti aku mengikuti sikap hidup Yesus. Kemudian dalam New King James Version dituliskan sebagai berikut. Imitate me just as I also imitate Christ. Tiru. Imitate me, tiru. Semua seluk-beluk kehidupan saya ini harus kamu tiru seperti saya ini peniru seluruh aspek hidup daripada Yesus Kristus. Kemudian English Standard Version tuliskan sebagai berikut. Be imitator of me as I am of Christ. Saya ini tukang tiru Yesus Kristus. Jadi kamu harus tiru pola hidup saya. Kemudian yang berikut, New Literal Translation katakan, I'm also glad that you always keep me in your thought, and that you following the teaching I pass on to you. Following the teachings. Mengikuti ajaran-ajaran yang kuajarkan kepadamu. Dan yang terakhir, King James Version menuliskan sebagai berikut. Be ye followers of me, even as I am also am of Christ. Jadi, berbicara tentang menjadi pengikut, Paulus tekankan di sini, pengikut, peniru, pelaku, sikap hidup harus seperti sikap hidup dari Yesus Kristus. Paulus bilang, lihat saya, inilah sikap hidup saya seperti sikap hidup Yesus Kristus, dan itu harus ada di dalam kehidupan. Dalam konteks ini, Paulus berbicara tentang 3 hal menjadi pengikut Kristus. Yang pertama, tekad untuk tinggal dalam Yesus atau kesetiaan. Jadilah pengikutku adalah salah satu tekad untuk tinggal di dalam Yesus, setia kepada Yesus. Yang kedua, jadilah pengikutku, hidup seperti Yesus atau
keteladanan. Yang ketiga, jadilah pengikutku, tabiat seperti Kristus atau karakter. Jadi pada waktu Paulus berbicara tentang jadilah pengikutku, seperti aku menjadi pengikut Yesus Kristus, Paulus berbicara tentang tekad untuk tinggal dalam Yesus atau kesetiaan. Jadilah setia kepada Yesus seperti aku setia kepada Dia. Jadilah hidup seperti Yesus atau teladan seperti Yesus, seperti aku menghidupkan keteladanan daripadanya. Yang ketiga, jadilah tabiat seperti Kristus atau karakter seperti Kristus, seperti aku memiliki karakter seperti Kristus. Jadi, menjadi pengikut Kristus, kita harus pertama setia kepada Kristus. Pertanyaan pribadi di sini adalah, sudahkah saudara setia kepada Kristus? Tekad untuk tinggal di dalam Dia. Yesus katakan, apabila kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah. Bagaimana kita tinggal di dalam Yesus? Bagaimana kita setia kepada Yesus? Secara sederhana, setia kepada Yesus adalah mempelajari firman Allah setiap saat. Pada waktu kita bangun di pagi hari, kita mulai hari dengan berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Kita mulai hari dengan mempelajari firman Allah, mengisi kekuatan-kekuatan rohani kita dengan firman-Nya. Kita jalani hari dengan menggunakan firman Allah sebagai pelita di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan dalam seluruh aspek hidup kita, firman Allah ini sebagai standar kehidupan kita. Memiliki tekad untuk tinggal di dalam Yesus. Kita setia di dalam segala sesuatu. Dan kesetiaan kita terlihat dari tadi mempelajari firman Allah ya. Seringkali ada yang pelajari sekolah sahabat itu nanti hari Jumat baru dia belajar. Ada yang tidak ada sama sekali. Nanti hari Sabat baru dia belajar. Ini cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kesetiaan kita untuk tinggal di dalam Yesus, kita harus setiap saat mempelajari firman Tuhan. Melalui Alkitab, ataupun pelajaran sekolah sahabat, ataupun tulisan roh nubuat lainnya. Yang kedua, ada kita gunakan waktu untuk berdoa. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana saudara punya hubungan dengan Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan haruslah hubungan yang intim. Hubungan yang dekat. Hubungan yang membuat kita bahagia. Hubungan yang sangat baik. Hubungan pribadi dengan Tuhan haruslah hubungan yang lebih baik. Setia kepada Tuhan. Kemudian kita lihat apakah kita ini juga setia kepada Tuhan dalam hal perpuluhan dan persembahan. Bagaimana sikap kita mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup ini. Bahwa Dia itu pencipta, Dia itu pemelihara, Dia itu penebus, Dia itu pemilik segala sesuatu. Dan Dia mintakan 1/10 itu milik saya, dikembalikan. Dan persembahan itu tanda ucapan syukur kamu kepadaku. Seringkali kita selfish. Kita jadikan diri kita pusat segala sesuatu. Tuhan kita lupakan. Dalam hal perpuluhan dan persembahan, sesudah kita bayar kredit kita, sesudah kita beli kebutuhan kita, nanti datang ke gereja, barulah kita munculkan $1, $2, $5. Yang sesungguhnya harus lebih dari itu adalah perpuluhan kita dan juga adalah persembahan kita. Kesetiaan. Teladan untuk tinggal di dalam Yesus. Apakah saudara setia suami istri dalam ikatan rumah tangga? Setia kepada janji pernikahan. Setia kepada Allah yang memberikan kepada kita lembaga ini di mana kita berjanji sehidup semati menjaga rumah tangga kita. Sebagai orang tua setia menjaga anak-anak yang Tuhan percayakan. Tekad untuk tinggal di dalam Yesus Kristus.
Bagian yang kedua, keteladanan daripada Yesus Kristus. Bagaimana sikap hidup Anda? Sikap hidup Yesus adalah membangun hubungan yang baik dengan Allah Bapa di surga. Sikap hidup Yesus adalah melayani sesama manusia. Sikap hidup Yesus adalah menyampaikan kabar keselamatan supaya banyak orang dapat diselamatkan. Keteladanan daripada Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah tabiat kita seperti tabiat Yesus Kristus. Wahyu 2 ayat 10, tekad untuk tinggal dalam Yesus. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya katakan tadi, teladan Yesus dalam menghidupkan firman, teladan Yesus dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, teladan Yesus dalam memenuhi panggilan pelayanan misi penyelamatan jiwa-jiwa. Dengan konsep pelayanan yang ada, maka kita dapat melihat bagaimana Allah dalam kehidupan kita. Yang berikut adalah tabiat seperti Yesus. Dalam tulisan Roh Nubuat, nasihat pelayan Injil, halaman 144 dikatakan, sekarang adalah zaman yang hampir seluruhnya murtad. Dan mereka yang mengaku memegang kebenaran lebih dahulu menyesatkan gereja-gereja ketika mereka tidak memberikan bukti bahwa tabiat perbuatan mereka sesuai kebenaran Allah. Ingat baik-baik. Nyonya White katakan bahwa pada akhir zaman, umat-umat Allah sendiri yang jadi penyesat karena mereka tidak menghidupkan tabiat Kristus dari kebenaran Allah itu sendiri. Selanjutnya dia katakan, setiap orang yang dipilih Allah harus memperkembangkan kuasa intelektual. Yesus datang menunjukkan tabiat Bapa dan dia mengutus murid-muridnya ke dalam dunia untuk menunjukkan tabiat Kristus. Ia telah memberikan kepada kita firman-Nya untuk menunjukkan jalan kehidupan. Dan ia tidak membiarkan kita hanya membawa firman itu, tetapi telah menjanjikan memberikan ketepat gunaan dengan kuasa Roh Kudus. Saudara datang ke gereja bawa Alkitab. Janji pasti dari Tuhan sesuai apa yang dituliskan oleh Roh Nubuat di sini adalah Tuhan mau supaya kita menghidupkan kebenaran Allah ini dalam kehidupan kita. Tabiat seperti Kristus. Pada waktu kedatangan Yesus, maka yang kita bawa ke surga adalah tabiat kita. Untuk itu, kalau ada hal-hal yang merintangi karakter kita, mari kita tinggalkan. Melalui mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan ini tajam seperti pedang yang bermata dua. Ada masalah dosa firman Tuhan ini yang dapat menolong kita untuk memotong akan dosa itu. Seorang ibu tukang kritik di dalam gereja. Suatu ketika seorang pendeta berkhotbah. Dan biasanya ibu ini kalau dia senang dengan pekabaran itu dan tidak ada kritik yang disampaikan, maka dia lebih dahulu sesudah acara ibadah, ibu ini datang dan pegang atau menjabat tangan pendeta dan katakan terima kasih, pekabaran pendeta sungguh luar biasa. Kali ini sesudah pendeta berkhotbah, dia lihat anggota-anggota gereja datang berjabat tangan dengan dia. Ibu ini terakhir. Dalam pikirannya apalagi kritik yang mau disampaikan oleh ibu ini. Tiba pada gilirannya terakhir dia menjabat tangan pendeta dan katakan, pendeta terima kasih untuk pekabaran tapi ada sesuatu yang kurang. Pendeta dengan senyum katakan, ibu apa yang kurang? Tadi pendeta berkhotbah, tangan pendeta terangkat. Saya lihat jubah yang pendeta pakai, ya, jubah yang pendeta pakai itu terlalu panjang tangannya. Jadi saya
Kebetulan di rumah ada mesin obras, ada gunting, ada mesin jahit. Bagaimana kalau pendeta ikut saya ke rumah supaya saya potong tangan dari jubah itu, lalu saya obras dan saya jahit kembali sehingga hari Minggu depan, ya, ini peristiwa terjadi pada hari Minggu. Hari Minggu depan, waktu pendeta khotbah, sudah terlihat serasi. Dan pada waktu pendeta mendengar usulnya itu, pendeta langsung berpikir, saya harus berikan pelajaran kepada ibu ini. Dan pendeta katakan kepada ibu ini, baik ibu, saya akan ikut ibu ke rumah untuk ibu memotong akan jubah saya dan membuatnya pendek. Tapi ibu, pada waktu tiba di rumah nanti, sebelum ibu memotong jubah saya akan mintakan gunting lebih dahulu untuk memotong lidah ibu supaya jangan banyak kritik. Dosa itu harus dipotong, harus digunting. Dosa itu harus ditinggalkan. Tabiat seperti Kristus perlu pengorbanan. Ada banyak hal yang harus kita potong. Kita potong malas datang ke gereja. Kita potong terlambat datang ke gereja. Kita potong tidak belajar Alkitab dengan baik. Kita potong bicara orang lain. Kita potong kritik-kritik orang lain. Kita potong banyak hal. Supaya tabiat kita akan menjadi tabiat Kristus. Pengikut Kristus tidak mementingkan diri, tetapi memberikan dirinya dengan mengosongkan diri dari kemuliaan kealahannya dan mati sebagai manusia bagi kita. Itulah Kristus. Kosongkan diri untuk mengikuti teladan karakter Yesus. Kita harus kosongkan diri kita, kosongkan ego kita, kosongkan kesombongan kita, kosongkan mengandalkan harta kita, kosongkan mengandalkan atribut-atribut kemanusiaan kita. Kita harus mengikuti Kristus pertama. Kemudian guru-guru dunia mereka seperti kita mengikuti Kristus. Teladan di dalam Yesus, karakter seperti Yesus adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, umat-umat Tuhan yang berada di Redlands Seventh-day Adventist Fellowship, kita dipanggil oleh Allah menjadi pengikut Kristus. Kita bukan menjadi pengikut manusia, kita bukan menjadi pengikut orang-orang terpenting, tapi kita pengikut Kristus. Maka karakter kita harus seperti Dia. Allah memanggil kita untuk menjadi murid-Nya dan kita harus hidup seperti Dia. Allah akan menolong umat-Nya untuk sanggup menghidupkan kebenaran-Nya yang akan menjadi terang bagi banyak orang. Allah mau supaya setiap orang memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan setiap saat. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan menghasilkan karakter Kristus dalam setiap sisi kehidupan kita. Pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun kondisi yang terjadi dalam pandemi COVID-19 ini, situasi boleh berubah, tetapi iman kita tidak boleh berubah. Situasi boleh berubah, tapi kebenaran Allah tidak bisa berubah. Situasi boleh berubah, tetapi karakter Kristus tidak bisa berubah dalam kehidupan kita. Untuk itu, be my follower. Jadilah pengikutku seperti aku telah menjadi pengikut Kristus. Sudahkah Anda menjadi pengikut Kristus? Sudahkah Anda membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Pada hari Sabat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian terpanggil untuk menjadi pengikutnya. Dan bila engkau mendengarkan panggilannya kepadamu, mari jadilah pengikut Kristus. Seperti apa yang Paulus katakan, dengan jadi pengikut Kristus, maka kita adalah pengikut Yesus. Dengan jadi pengikut Yesus, maka kita akan layak untuk mendapatkan keselamatan. Kiranya Tuhan
memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari Sabat ini, sehingga kita akan tetap dan terus menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan kita menantikan kedatangannya.